Malam hari ini, firman akan saya sampaikan dengan satu tema yang berbicara tentang iman orang benar. Sama-sama katakan dengan saya, iman orang benar. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani pasal ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasal ke-10 ayatnya yang ke-38 dikatakan demikian firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika ia mengundurkan diri, aku tidak akan disenangkan olehnya. Sekali lagi, di dalam bagian A dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa saudara dan saya adalah kumpulan orang percaya yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya telah disucikan, telah dikuduskan melalui anugerah Tuhan. Saudara dan saya adalah kumpulan orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan melalui anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan adalah Dia naik ke atas kayu salib, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah hanya untuk menguduskan hidup saudara dan saya, menyucikan hidup kita, dan mentahirkan seluruh pelanggaran dan kesalahan kita, baik yang di masa lalu, saat ini, dan juga yang akan datang. Darah Yesus menguduskan kita semua. Oleh karena anugerah, saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena anugerah, saudara dan saya disucikan oleh Tuhan. Oleh karena anugerah, saudara dan saya ditahirkan, dikhususkan menjadi umat kesayangannya, menjadi biji matanya, menjadi milik kepunyaan Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus menghargai dan respect dengan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya kita jauh dari Tuhan, Tuhan di sorga, kita di bumi, kita berjarak dengan Tuhan. Tetapi karena anugerah, karena kematian Yesus, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita dengan Bapa di sorga, dengan sorga, sudah tidak berjarak lagi. Tetapi kita dekat dengan sorga. Dan sorga memilih untuk diam tinggal tetap dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Nah, saudara, salah satu manifestasi, salah satu bentuk nyata perwujudan bahwa kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka manifestasi tersebut akan menuntun hidup saudara dan saya untuk hidup di dalam iman kepada Yesus. Waktu anugerah memenuhi hidup kita, waktu anugerah turun atas hidup kita, menjadi bagian milik kita, maka anugerah tersebut membuat kita mengeluarkan manifestasi demi manifestasinya. Salah satunya adalah saudara dan saya hidup di dalam iman percaya kepada pribadi Yesus. Kita beriman, kita percaya, kita yakin bahwa Yesus lebih dari segala yang ada. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk menerima hidup kita apa adanya. Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan maaf atas setiap pelanggaran dan kesalahan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai salah satu bentuk anugerah, manifestasinya adalah saudara dan saya, kita hidup di dalam iman, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang pertama ayat ke-17 dikatakan demikian.
Sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman. Sama seperti yang telah tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, righteousness, can living through his faith. Jadi orang benar akan hidup dengan iman. Nah, tahukah saudara bahwa salah satu bahasa yang dimengerti dan dikenal oleh sorga adalah bahasa iman. Jadi sorga itu mengerti dan mengenal bahasa. Salah satunya adalah bahasa iman. Ketika saudara dan saya beriman kepada Tuhan, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya yakin akan Tuhan, ketika saudara dan saya berserah penuh kepada janji Tuhan, maka sorga mengenal bahasa ini. Sorga mengenal dan mengerti bahwa ketika kita beriman, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, sorga bergerak untuk menolong kita, memberikan mujizat, dan membuka jalan-jalan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi, iman datang dari pendengaran. Sama-sama katakan dengan saya. Iman saya datang dari pendengaran. Dan dilanjutkan dari pendengaran akan firman Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dan saya setiap hari sering mengelilingi hidup kita dengan firman Yesus, sering mendengar firman Yesus, maka masalah, ketakutan, kekhawatiran tidak bisa menekan hidup kita. Betul, dalam hidup ini kita menghadapi masalah. Betul, dalam hidup ini kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Betul, dalam kehidupan ini selalu saja ada hal-hal yang membeban beratkan hidup kita. Tetapi selama kita mengurung hidup kita, mengelilingi hidup kita dengan mendengar firman Yesus, dengan membaca firman Yesus, terlebih lagi kalau kita menghidupi firman Yesus dalam hidup kita, maka masalah, tantangan, pergumulan, sakit penyakit tidak bisa menekan hidup kita, tetapi justru sebaliknya, firman Yesus tersebut memberikan saudara dan saya kekuatan, memberikan saudara dan saya kesembuhan, memberikan saudara dan saya kelegaan, memberikan saudara dan saya kepastian, memberikan saudara dan saya damai sejahtera, memberikan saudara dan saya pengharapan masa depan yang pasti yang Yesus sendiri firmankan. So, as a believer, make sure kita surrounding ourselves with His Word. Every day in our daily life, surrounding our life with His Word. Melalui firman Tuhan, kita yang lemah dikuatkan. Melalui firman Tuhan, kita yang sakit disembuhkan. Melalui firman Tuhan, kita yang sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang buntu, maka kita akan diingatkan, bahwa Yesus kita adalah jalan. Yesus kita adalah pintu. Ketika kita ketemu jalan-jalan buntu, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, masih ada satu cara lagi. Saudara lihat ke atas, angkat tanganmu dan percaya, pertolonganku ialah datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Aku percaya firman-Mu pasti menolong hidupku, memberkati pekerjaanku, memberkati pelayananku, melunasi hutang pihutangku, dan seluruh pergumulanku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau berkata dan Engkau berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memperdulikan hidup kita. Kalau saudara dan saya hari-harinya hidup cuman membuang-buang waktu, lihat-lihat berita nggak penting, main-main TikTok, main-main Instagram, lihat-lihat Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Bukan ini salah, tetapi alangkah bijaksananya kalau setiap hari waktu-waktu tersebut kita pakai untuk kita mengurung, mengelilingi hidup kita dengan firman yang hidup. Karena ketika kita mengurung hidup kita
mengelilingi hidup kita dengan firman yang hidup, maka iman kita akan timbul, iman kita akan bangkit, dan iman kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saya boleh mendefinisikan iman secara sederhana, jadi saya mendefinisikannya sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman artinya kita sepakat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Iman artinya adalah kita sepakat dengan Tuhan. Nah, sepakat dengan apanya? Yang pertama, kita sepakat dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Yesus, dengan pribadi Elohim, dengan pribadi Yahweh, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, bahwa Dia adalah Tuhan yang melampaui Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dia adalah Tuhan yang tak tertandingi. Dia adalah Tuhan yang masyhur. Dia adalah Tuhan yang akbar. Dia adalah Tuhan yang agung. Yesus Kristus namanya. Saudara dan saya harus menyadari setiap hari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kita percayai adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Ketika kita berdoa memanggil nama Yesus, maka mujizat terjadi. Ketika kita berdoa memanggil nama Yesus, maka sesuatu terjadi. Saudara percayalah, Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dia melihat dari sorga kehidupan saudara dan saya. Matanya begitu jelas melihat kita, anak-anaknya orang percaya. Jadi yang pertama definisi dari iman, kita sepakat dengan pribadi Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Sedahsyat apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus kita jauh lebih dahsyat. Seberat apapun pergumulan hidup kita, hutang piutang kita, Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Tuhan kita pasti akan menyelesaikan pergumulan kita. Indah pada waktunya Tuhan. Masalah kita, pergumulan kita, tekanan kehidupan kita, beban berat kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita diberikan hikmat, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, pergumulan, dan tekanan kehidupan kita hari lepas hari. Jangan menyerah dengan keadaan, tetapi mulai kita percaya bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang besar. Yesus kita adalah Tuhan yang perkasa. Yesus kita adalah Tuhan yang mulia, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua, iman berbicara tentang kesepakatan dengan Tuhan. Tadi kita sudah membahas yang pertama itu sepakat dengan pribadi Tuhan. Yang kedua berarti kita juga sepakat dengan firman-Nya, firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan hidup? Firman di bagian nats lain berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya firman Tuhan memiliki kekekalan, karena memang firman Tuhan itu kekal. Dia ada sebelum dunia ini ada, dia ada di tengah-tengah dunia ada, bahkan dia akan tetap ada setelah dunia ini tidak ada. Jadi firman Tuhan ada sebelum dunia ini ada, dan sampai dunia ini berakhir, firman Tuhan tetap kekal. Word of God is still eternal life. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sepakat sama firman-Nya. Kalau kita hari-hari ini sedang sakit, ingat firman-Nya. Tubuh kita yang pertama adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang kedua, ketika kita sedang sakit, kita ingat firman-Nya di nats yang lain bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Jadi saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah takut. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tekanan kehidupannya, firman Tuhan tetap menjadi solusi dan jawaban yang pasti bagi hidup orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang percaya, firman Tuhan adalah dasar.
menara yang kuat untuk membangun hidup kita. Saudara, waktu saudara berbeban berat, ingatlah firman Tuhan. Tuhan berkata, "Mari hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kalau hari-hari ini rumah tangga saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini bisnis saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini ekonomi saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini pelayanan saudara sedang bermasalah, kalau hari-hari ini anak-anak kita sedang mengalami banyak masalah, jangan lari dan pergi ke tempat yang lain. Tetapi sebaliknya, kita datang, kita hampiri Yesus Kristus, dan kita percaya firman-Nya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan, bahwa Tuhan masih membuat mujizat, dan bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati firman-Nya. Kalau Dia berfirman, Ibrani mengatakan, Dia mengikat janjinya dengan sumpah. Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, Dia bukan manusia yang menyesal dengan apa yang Dia ucapkan. Tahukah saudara, apa yang difirmankan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi sebaliknya Dia akan mengerjakan dan mengerjakannya dengan penuh keberhasilan. Jadi ketika saudara sepakat dengan firman, saudara yang sedang susah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang sakit, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sedang bergumul, saudara akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan pelita dan cahaya bagi langkah kaki hidup orang percaya. Dan yang selanjutnya, iman didefinisikan sebagai kita sepakat dengan Tuhan. Itu artinya kita sepakat dengan segala janji-janji Tuhan. Saudara dan saya harus sepakat dengan janji-janji Tuhan. Apa sih janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma hanya sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi janji Tuhan, Dia menyertai hidup saudara dan saya sampai kesudahan zaman, sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Apa janjinya? Janjinya Tuhan, Dia akan memelihara kehidupan kita. Apa janjinya Tuhan terhadap hidup kita? Janjinya, Dia akan menolong hidup kita. Dia akan menopang hidup kita. Dia akan membela hidup kita. Dia akan melindungi hidup kita dari segala kejahatan, dari segala virus bakteri, dari segala sakit penyakit, dari keterpurukan dunia ini. Saudara, ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Tuhan pasti menggenapinya. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajarlah sepakat kepada Tuhan. Sepakat kepada pribadinya. Sepakat kepada firman-Nya. Dan juga sepakat dengan janjinya. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru? Saya ulangi sekali lagi. Akankah Elohim tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dan akankah Dia berlambat-lambat atas mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, akankah Dia mendapati iman di bumi ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki iman. Iman orang benar yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, yang sudah dibenarkan melalui anugerah. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong dan membantu saudara. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan ini untuk membuka cakrawala berpikir kita. Kita mengalami metanoia, change in mind, perubahan cara berpikir. Mari, malam hari ini, sepakatlah dengan pribadi Tuhan. Sepakatlah dengan firman-Nya. Dan sepakatlah juga dengan janjinya. Amin.